Saudara, saat ini banyak pernikahan berakhir dengan sebuah perceraian. Akibatnya, jutaan anak-anak tumbuh di rumah tangga yang hancur. Sayangnya ketika anak-anak ini tumbuh dewasa, banyak orang yang dipengaruhi secara negatif oleh dampak dari perceraian orang tua mereka. Dalam program Sang Pemenang ini, saya Oti Priambodo dan Pendeta Eslomanik akan berbicara mengenai topik anak-anak dari sebuah perceraian bagian kedua, untuk melihat tentang bagaimana perceraian orang tua berdampak bagi anak-anak mereka yang sudah dewasa. Selamat mendengarkan. Pak Pendeta Manik, Ya, Pak Oti. bagaimana kabarnya? Selalu baik dan Selalu baik. sehat. Ya, ini kita akan kembali lagi berbicara mengenai sebuah topik yang cukup menarik, yaitu berbicara tentang anak-anak dari sebuah perceraian. Iya. Ya. Pada program Sang Pemenang sebelumnya, kita berbicara mengenai bagaimana orang dewasa dari orang tua yang bercerai tidak menyadari bahwa mereka sedang terpengaruh dengan kemarahan dan ketakutan sebagai akibat langsung dari perceraian orang tua mereka. Dalam sesi berikut, apa yang kira-kira hendak disampaikan ini Pak Pendeta Manik? Iya, Pak Oti. Bagian ini lebih pada pendekatan sebuah kenyataan bahwa perceraian itu sudah terjadi ya. Ya. Sehingga langkah harus dilakukan adalah bagaimana dapat mengatasinya, mempengaruhi dan mengurangi kemungkinan ya terjadi perceraian dengan cara yang terbaik di masa depan. Ya. Nah, Ken Dorsey menemukan satu cara untuk melakukan hal itu, yaitu dengan jujur melihat masalahnya. Ya. Dilihat masalahnya. Tidak diabaikan begitu ya. Ya. Nah, kita bicara tentang dampak perceraian dalam rangka membawa pemulihan. Ya. Dan kali ini masalah kepercayaan. Ya. Ini berbicara tentang kepercayaan Ya. ini. Sesuatu yang menarik juga. Apakah kepercayaan ini juga merupakan masalah yang besar bagi anak-anak atau mungkin orang dewasa dari hasil Orang tua yang bercerai orang itu tua ya. yang bercerai begitu Pak Pendeta Manik? Ya, jelas. Meskipun sebagian besar tidak menyadarinya, Ya. anak-anak dewasa dari orang tua yang bercerai memiliki waktu yang sulit mempercayai orang. Oh begitu ya. Jadi sulit percaya kepada Ya. orang ya. Teman, saudara, rekan kerja, bahkan pasangan harus mendapatkan kepercayaan mereka. Kadang-kadang mereka menguji orang untuk melihat apakah mereka dapat dipercaya. Begitu ya. Jadi Iya. menguji orang apakah bisa Bisa dipercaya dipercaya. begitu ya? Iya, jadi diuji. Ya. Misalnya, seorang laki-laki yang takut bahwa istrinya akan meninggalkan dia, Ya. mungkin sengaja melakukan hal-hal yang membuatnya marah. Dalam memprovokasi istrinya, Ya. laki-laki ini sebenarnya menguji untuk melihat apakah ia bisa mempercayai istrinya untuk tinggal bersama. Ya. Laki-laki ini juga tidak menyadari bahwa ketidakpercayaannya yang tidak beralasan itu ya terhadap istrinya dan orang lain itu berakar pada perceraian orang tuanya. Jadi dampaknya adalah pada perceraian orang tua. Iya, pada Ya. keluarga juga ya kan? Pak Pendeta Manik, sebuah krisis kepercayaan dialami oleh anak yang orang tuanya bercerai. Bercerai ya. Nah sebenarnya kapan sih sebenarnya ketidakpercayaan ini dimulai pada anak-anak yang orang tuanya bercerai? Ya, baik Pak Oti. Setiap anak akan mempercayai orang tua tanpa syarat ya. Ya, itu pasti ya. Ya, pasti. Anak-anak tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayai orang tua. Ya. Anak-anak hidup berdasarkan apa yang ada dalam nilai-nilai atau tatanan aturan dari anak-anak ya. Ya. Ada pedoman atau aturan yang tidak tertulis tentang apa yang diharapkan dari seorang anak terhadap orang tua. Ya. Pertama itu, Ya. anak menyatakan bahwa ibu dan ayah seharusnya saling mencintai dan bersatu dalam keluarga untuk selamanya. Ya, ini kerinduan anak-anak. Itu kerinduan. Namun sebuah perceraian telah menghancurkan aturan ini. Ya, betul. Dan yang lebih buruk lagi, dua orang yang paling penting dalam hidup anak-anak yang seharusnya saling mencintai ya, Ya. sekarang mengatakan hal-hal yang mengerikan satu kepada yang lain. Ya. Itu yang pertama. Jadi berlawanan sekali ya. Perlawanan. Ya. Yang kedua, aturan yang mengatakan bahwa orang tua seharusnya menyediakan kebutuhan anak-anak
dan membuat mereka aman dan terlindungi ya. Ya, Tetapi banyak dari anak-anak sebuah perceraian khawatir tentang hal-hal ini. ya. Karena setelah perceraian, makanan, tempat tinggal, dan pakaian itu tampaknya tidak terjamin itu ya. Jadi kekhawatiran itu terjadi ketika orang tua bercerai, kemudian dia takut, wah jangan-jangan nanti bagaimana dengan makanan, kehidupan, iya. bagaimana dengan Masa depannya tempat ya. tinggal, mungkin dia nggak nyaman. Saya harus dengan bapak atau saya harus dengan Ibu, ibu. Padahal dia gimana? lebih dekat dengan ibu, tapi Iya. saya harus dengan bapak. Kan ini juga masalah begitu ya. Salah, betul. Itu yang kedua. Yang Ya. ketiga, orang tua diharapkan untuk menghormati kata-kata mereka sendiri. Ya, Ketika sebuah perceraian terjadi, anak-anak akan mengharapkan tetap adanya kasih sayang dari orang tua. ya, Setelah perceraian, anak-anak berharap orang tua untuk terus menghormati kata-kata mereka. ya, Tetapi sering ayah dan ibu yang sebenarnya bermaksud baik tidak melakukannya. ya. Ada pernyataan-pernyataan dibuat seperti oleh orang tua yang bercerai kepada anak-anaknya. Tentu saya masih akan melihat kamu sepanjang waktu. Ya, Gitu ini ya. menjanjikan ya Iya. sepertinya ya. Perceraian tidak akan mempengaruhi kasih saya untuk kamu anakku. Gitu toh. ya. Nah, saya tidak akan melewatkan pertandingan kamu. Ya, Kalau dia jadi lagi selalu mendukung maksudnya. ya tanding gitu ya, tanding bola atau apa di sekolah ya. Atau ya ibumu dan saya akan bercerai, tetapi keadaan tidak akan berubah untuk kamu. Ya, Tuh bagi orang Jadi, dewasa, memberikan pengharapan. iya, ini adalah pernyataan. Ya. Tetapi kadang-kadang hal tertentu harus berubah meskipun mereka memiliki niat yang baik itu ya. Ya. Sebagai orang dewasa kita memahami hal tersebut. Ya. Akan tetapi bagi anak-anak ini bukan pernyataan. Ini adalah janji. Ya, janji yang harus Janji, digenapi begitu iya. ya. Dan janji harus dihormati, Dihormati, digenapi ya. bukan Bukan dilanggar. dilanggar. Ya, ya. Jadi ketika janji yang belum terpenuhi digabungkan dengan orang tua yang memiliki kebencian satu kepada yang lain Ya. dan perasaan tidak aman dan tidak terlindungi, itu akan meletakkan landasan kemampuan anak untuk mempercayai orang tua. Ya. Nah itu ketiga Pak ya. Ya. Yang keempat, bahwa orang tua harus mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Ya, janji-janji itu ya. Perceraian sering mengakibatkan kehancuran berkaitan dengan aturan yang satu itu. Nah, Pak Pendeta Manik, dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Manik mengenai nilai-nilai yang menjadi aturan dari anak-anak terkait dengan orang tua yang diharapkan, Ya. ini merupakan masalah besar tentunya ya. Ya. Nah, apakah ada contoh tentang bagaimana orang tua yang bercerai mungkin mengajarkan nilai-nilai itu, akan tetapi dalam prakteknya justru sudah bertindak berbeda begitu? Ya. Ya, dalam rumah tangga orang Kristen yang hancur ya, Ya, sering terjadi bahwa sebelum perceraian, orang tua sangat menekankan aturan Ya. moral ya, dan ajaran kitab suci. ya, Namun bertindak dengan sangat berbeda setelah perceraian. Ya. Ya, bahkan udah Ya. dilupakan ya. Karena sudah Ya sudah, berbeda jauh begitu. udah hancur kan, Iya, hati iya. pun hancur kan, Iya. bercerai kan hancur hati kan, dan Betul. lupa semua. Dan anak-anak melihat inkonsistensi ini. Mm-mm. Sementara anak-anak yang lebih muda masih ingin percaya, anak remaja melihat kemunafikan Ya, dan merasa bahwa kepercayaan mereka sangat ditantang. ya, ya, Nah, jadi intinya, ketika aturan ini dilanggar, ya, anak-anak dari orang tua yang bercerai mulai menerima kebohongan begitu ya. bahwa semua orang tidak bisa dipercaya. Begitu ya persepsi mereka ya. Ya. Dan pada saat mereka menjadi dewasa, ini dia. Ya. Kebohongan ini dapat melemahkan kepercayaan mereka sedemikian rupa sehingga mereka sering berpandangan bahwa satu-satunya orang yang dapat mereka percayai adalah diri mereka sendiri. Woi, Ya, karena bahaya tidak ini. ada orang lain, berarti Tidak ada orang diri lain. mereka sendiri. Orang ya. tuanya juga sudah berbohong. Ya, Ya kan begitu ya. Hanya saya yang saya percayai. Nah, mereka membayangkan bahwa orang lain dan situasi akan membuat mereka gagal. Wah, ini bahaya sekali Pak Wati. Ya. Nah, ketidakpercayaan yang dimulai dari rumahnya sendiri, yaitu bapak dan ibunya, bisa saja akan berdampak ke yang lainnya. Mencakup teman ya, rekan kerja, pasangan ya, dan bahkan Allah.
Pak Pendeta Manik, ini ada sesuatu yang menarik kalau kita membaca dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, ini berkaitan dengan pembicaraan kita nih ya kali ini ya. Apakah orang dewasa dengan orang tua yang bercerai dapat memiliki masalah ketika kita melihat bagian ini? Nah, kita harus ingat ya untuk melihat sesuatu dari perspektif anak ya. Ya. Sebagai seorang anak, jika kita tidak dapat mempercayai ibu dan ayah kita, yang kita dapat lihat untuk mengikuti aturan ya, bagaimana kita dapat percaya kepada Allah yang kita tidak dapat lihat? Ya. Dan bahkan hal yang lebih lagi, bagaimana kita dapat percaya kepada Allah yang membiarkan semua ini terjadi? Yang membiarkan kehancuran dunia kita? Ya. Jawaban untuk pertanyaan ini ialah bahwa kita harus mengakui fakta bahwa Allah juga memiliki aturan-aturan. Ya. Salah satu aturan ini tidak memungkinkan Allah untuk mengganggu pilihan kita untuk melakukan apa yang benar atau yang salah. Ya. Hal ini diilustrasikan dalam kitab Kejadian pasal 2 dan 3 ya. Di sana kita melihat bahwa Adam dan Hawa bisa memilih untuk mengikuti rencana Allah dan menghindari pohon yang baik dan yang jahat. Atau memilih rencana mereka sendiri. Mereka memilih untuk mengikuti rencana mereka sendiri, dan sejak saat itu umat manusia telah menderita konsekuensi dari dosa mereka. Nah, orang tua kita mempunyai pilihan yang sama. Mereka bisa mengikuti rencana Allah bagi pernikahan yang sehat atau mengikuti rencana mereka sendiri. Sayangnya salah satu atau keduanya memilih untuk mengikuti rencana mereka sendiri ya. Begitu ya. Dan kita telah menderita konsekuensi sejak itu. Ini bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi kita atau tidak dapat dipercaya. Ini adalah tentang Dia yang memungkinkan kita untuk membuat pilihan. Ya, jadi tentunya bagi setiap anak yang mengalami masalah seperti ini, bahwa mempercayai rencana Allah selalu merupakan pilihan yang terbaik ya. Tentu, terlepas dari apa yang mungkin terjadi ya di masa lampau ya. Di masa lalu. Lalu ya. Allah memiliki rencana untuk masa depan kita. Tetapi kita harus memilih untuk mempercayainya dan mempercayai firman-Nya dalam Alkitab ya. Hal ini sangat penting pada saat kita melanjutkan seri ini nanti ya. Kita membutuhkan kekuatan Allah dan kebenarannya untuk menaklukkan masalah yang kita akan bahas. Contohnya adalah apa yang kita akan bahas dalam pelajaran berikutnya, ya, masalah kemarahan. Baik, terima kasih. Jadi kita akan masih lanjut ya untuk berbicara tentang masalah kemarahan berkaitan dengan anak-anak dari hasil perceraian. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih Pak Oti. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.